Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang weton minggu wage. Jumlah netu minggu wage menurut Pancasuda. Minggu 6 tambah wage 4 sama dengan 10. Menurut Saptawara dan Pancawara. Minggu 5 tambah wage 4 sama dengan 9. Menurut Kamarokam. Minggu 3 tambah wage 5 sama dengan 8. Watak hari menurut Kamarokam adalah kalatinantang. Artinya burul, selalu kekurangan, sakit, marah. Naga hari minggu wage. Naga hari berada di barat daya. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara dan selatan. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 8 sampai 11. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 1 sampai jam 3. Watak kelahiran minggu wage. Mereka yang lahir di hari minggu wage konon bersifat pemurah dan mudah menaruh iba. Mereka tahu cara-cara untuk menghibur orang yang sedang menderita. Mereka merupakan pekerja keras pula, akan tetapi mereka terkadang terlalu teguh dalam pendirian bahkan sangat keras kepala. Meskipun mereka pandai menenangkan perasaan orang lain. Mereka tidak akan menunjukkan perasaan mereka sendiri dengan mudah. Mungkinkah hal ini merupakan pengendalian emosi dari diplomat, dokter uji EDI, atau pemadam kebakaran, atau justru kewaspadaan yang berlebihan terhadap kemungkinan disakiti oleh orang-orang yang telah mereka percayai. Mereka sendiri yang harus menjawab pertanyaan ini, nasib dan rejeki. Usia 1-6 tahun, rejeki Anda termasuk baik, nasib Anda agak beruntun, keinginan di usia anak-anak terpenuhi oleh orang tua Anda, kebutuhan sehari-hari pun demikian sehingga Anda jarang kecewa atau bersedih dibandingkan dengan teman-teman Anda, maka Anda termasuk lebih beruntung. Ekonomi orang tua Anda saat itu dalam kondisi baik. Usia 7-12 tahun, nasib Anda benar-benar beruntung. Meskipun Anda masih belum dapat mencari uang sendiri, tapi rezeki Anda dibilang lancar. Ini juga karena pengaruh kondisi ekonomi orang tua yang mapan. Kebutuhan Anda tercukupi, keinginan hampir semuanya tercapai. Usia 13-18 tahun, Anda sudah memasuki usia remaja. Di usia ini, Anda mendambakan segala keinginan tercukupi, ingin lebih hebat daripada teman-teman. Anda mendambakan pakaian, kendaraan atau yang lainnya serba bagus. Tapi apalah daya, di usia ini nasib Anda tidak begitu beruntung. Nasib Anda menurun, sehingga tidak semua keinginan tercapai. Kekecewaan pun Anda rasakan. Tapi sifatnya hanya sementara. Usia 19-24 tahun. Usia ini Anda sudah mulai memikirkan masa depan. Menurut ramalan dari kitab Primbon, nasib Anda kurang beruntung. Rezeki tidak sebaik pada tahun-tahun sebelumnya. Anda banyak menemui kegagalan yang menimbulkan kekecewaan. Keinginan Anda jarang dapat terpenuhi. Hidup Anda sangat memprihatinkan. Tapi tak perlu berkecil hati. Jika Anda terus berusaha, rajin belajar dan bekerja, maka kelak Anda akan meraih buah keberhasilan. Usia 25-30 tahun, rejeki Anda kembali lancar, nasib Anda kembali beruntung, keadaan hidup Anda berubah cepat dan sukses dengan mudah dapat dicapai. Mungkin ini karena ketika pada masa-masa sulit, Anda dapat hidup prihatin dan tak kenal putus asa. Kegagalan yang terjadi Anda jadikan pelajaran, sehingga saat usia ini, Anda memetik buahnya. Kebutuhan hidup di usia ini hampir tercapai. Bahkan jika tidak boros Anda dapat menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk ditabung. Usia 31-36 tahun, nasib Anda mengalami penurunan. Tapi jika Anda tidak menyadari, maka perubahan itu tak begitu Anda rasakan. Kemungkinan ini disebabkan ketika masa jaya Anda di tahun sebelumnya kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan, ada rintangan yang menghalangi rencana Anda. Tapi kegagalan hanya sebagian kecil saja. Semuanya dapat diatasi, tak perlu cemas. Keadaan semacam ini hanya berlangsung beberapa tahun saja. Setelah itu berganti dengan keadaan yang baru. Jangan terlalu boros dalam menggunakan uang, kalau perlu atur dan tekan kebutuhan. Hindari membeli sesuatu yang kurang bermanfaat. Usia 37-42 tahun, nasib Anda kembali beruntung. Rezeki tampaknya lancar-lancar saja, usaha dan rencana selalu sukses dan mendatangkan keuntungan. Kesehatan baik, di usia ini Anda jarang sekali mendapatkan kegagalan yang berarti masalah keluarga nyaris tidak ada.
Hanya saja ada godaan dari luar, hati-hatilah. Jangan bermain selingkuh, carilah teman yang dapat memberi nasihat dan arahan ke arah yang lebih baik. Jangan terlalu menghambur-hamburkan uang. Usia 43-48 tahun, rejeki Anda mulai seret. Usaha Anda pada umur ini perlu ekstra hati-hati, banyak kebutuhan yang kurang dapat Anda penuhi. Penghasilan tampaknya hanya pas-pasan saja, keinginan demi keinginan hanya menjadi impian belaka. Usia ini Anda jangan banyak berhayal. Tetapi harus giat bekerja, jangan main spekulasi. Anda sering menemui kegagalan, tapi anggaplah kegagalan itu sebagai modal dasar demi mencapai keberhasilan. Jangan patah semangat dalam menghadapi nasib. Usia 49-54 tahun, nasib Anda mulai berubah kembali, keberuntungan agaknya mulai tampak, rezeki agak lancar, sebagian rencana dapat direalisasi dengan baik dan berhasil. Kegagalan masih Anda temui, tetapi dapat diatasi. Masalah-masalah dalam kehidupan pun sesekali muncul, tapi jangan dirisaukan. Dihadapi dengan kepala dingin, teruslah bersemangat dalam mencari nafkah. Jangan menyerah. Jika menemui rintangan, seseorang yang berjiwa besar pantang menyerah dalam mencapai sukses. Usia 55-60 tahun, nasib Anda benar-benar beruntung. Rejeki Anda terus meningkat dan penghasilan berlipat ganda. Keadaannya lebih baik dibanding ketika usia 49-54 yang lampau. Ini karena sikap Anda yang positif dalam menghadapi kegagalan, karenanya di usia ini kegagalan sudah berkurang. Usia 61-66 tahun, rejeki Anda benar-benar lancar. Dalam usia ini, di barat Anda tak kurang sandang pangan. Bahkan sudah memiliki papan atau tempat tinggal, keinginan demi keinginan dapat terpenuhi. Sekarang semua impian sudah terwujudkan. Usia 67-72 tahun, nasib Anda mulai mengalami perubahan, rezeki mulai menurun atau tidak begitu lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang demikianlah kenyataan hidup, kadang-kadang kita berada di puncak keberhasilan dan jaya. Namun sekali waktu kita berada di tingkatan paling bawah, tetapi tetaplah bersemangat. Usia ini Anda harus mencari ketenangan jiwa, soal penghasilan tak begitu merisaukan. Usia 73-78 tahun, nasib Anda di usia ini memang kurang beruntung. Anda yang sudah tua renta banyak mendapatkan problem, kebutuhan sehari-hari serba pas-pasan, dan Anda hidup dalam keadaan prihatin. Banyak-banyaklah berdoa dan tingkatkan ibadah Anda kepada Tuhan demi mencapai ketenangan. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.